Seberapa jauh kalian tahu tentang Singapura? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video kali ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Singapura adalah sebuah negara di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Berikut 10 fakta dan sejarah tentang Singapura. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice Indonesia, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Singapura. Selama Perang Dunia Kedua, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya dan berakhir pada pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam 6 hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari tahun 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill sebagai bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya. Pembantaian Chongqing terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan dan memakan korban antara 5.000 sampai 25.000 jiwa. Jepang sempat mengganti nama Singapura menjadi Sonanto dan menguasai Singapura sampai Britania menguasai kembali Singapura pada 12 September tahun 1945, 1 bulan setelah Jepang menyerah. Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro kemerdekaan David Saul Marshall, ketua Partai Front Buruh yang kemudian menjadi menteri utama. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus tahun 1963. Sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak sebagai hasil dari referendum penggabungan Singapura pada tahun 1962. Kemudian Singapura dikeluarkan dari federasi 2 tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Bagian dari Sriwijaya. Catatan pertama, pemukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos luar kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang diberi nama Temasek yang dalam bahasa Jawa yang berarti kota laut. Antara awal abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Pada tahun 1613, perompak Portugis membakar pemukiman di mulut sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada tanggal 28 Januari tahun 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Dia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau East Indian Company untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah karena kebangkrutan VOC. Presiden pertama berdarah Indonesia. Yusof bin Ishak adalah presiden Singapura yang pertama dan sampai sekarang satu-satunya yang keturunan Minangkabau dan Melayu. Lahir di Perak, Malaysia dengan ayah keturunan Minangkabau dan ibu berdarah Melayu, Yusof merupakan anak sulung dalam sebuah keluarga yang beranggotakan 9 orang. Pada tanggal 3 Desember tahun 1959, Yusof dilantik sebagai kepala negara Singapura. Dia merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, saat Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, statusnya berubah menjadi presiden negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970 ketika Yusof meninggal. Wajah Yusof kemudian diabadikan pada pecahan-pecahan uang kertas Singapura. Biaya hidup yang tinggi. Membayangkan untuk sekali menjadi penduduk Singapura mungkin terlihat menyenangkan. Banyak tempat-tempat menarik, jalanan sepi dari kemacetan, dan apa-apa serba teratur. Tapi kalian mungkin perlu memperhatikan lagi soal biaya hidupnya. Singapura termasuk ke dalam kota termahal di dunia.
Apa-apa serba mahal mulai dari makanan sampai transportasi. Baru-baru ini sebuah lembaga survei milik pemerintahan Singapura mengeluarkan rilis rata-rata pengeluaran warganya sepanjang tahun 2017 sampai 2018. Hasilnya diketahui meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2012. Seperti dikutip dari hasil survei statistik Singapura, biaya rumah tangga penduduk Singapura meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2012. Di tahun 2012 besarannya sekitar 4.724 dolar Singapura atau sekitar 48 juta per bulan. Tetapi di tahun 2017 sampai 2018 mencapai 4.906 dolar Singapura atau sekitar 50 juta rupiah per bulan. Survei tersebut juga merilis biaya yang dikeluarkan warga Singapura secara individu. Rata-rata individu di Singapura mengeluarkan uang sekitar 1.628 dolar Singapura atau sekitar 16 juta rupiah per bulan. Negara terpadat kedua di dunia. Singapura mempunyai sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari China, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa, dan negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco dengan kepadatan sekitar 16.620 jiwa per kilometer persegi. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam indeks globalisasi, terutama pada tahun 2006. Membeli pasir atau tanah dari negara lain. Jika kalian melihat peta dunia, pasti kalian akan susah untuk menemukan negara Singapura karena ukurannya yang sangat kecil dan terletak sangat berdekatan dengan negara kita. Karena keterbatasan lahan inilah yang menyebabkan Singapura gencar memperluas lahannya, yaitu dengan membeli pasir atau tanah dari negara lain termasuk dari Indonesia. Usaha untuk memperluas daratan atau reklamasi ini rencananya akan terus berjalan dan berakhir pada tahun 2030, sehingga bisa dipastikan luas wilayah negara kecil ini akan terus bertambah hingga tahun 2030. Mempunyai industri pariwisata yang bagus. Singapura mempunyai industri pariwisata yang berkembang bagus. Terutama pada tahun 2004, Singapura pernah dikunjungi lebih dari 8 juta pengunjung. Sebagai kota kosmopolitan yang menonjolkan perbedaan ras dan budaya yang harmonis, banyak pengunjung mengunjungi Singapura sebagai tujuan, bukan hanya sebagai batu loncatan atau tempat transit. Selama bertahun-tahun, Singapura dianggap sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara. Singapura juga mempunyai daerah perbelanjaan yang berkembang yang terletak di distrik Orchard Road. Dipenuhi dengan beberapa pusat perbelanjaan, daerah ini juga mempunyai banyak hotel dan dianggap banyak orang sebagai pusat pariwisata Singapura. Selain itu, ada juga daya tarik wisata terkenal lainnya termasuk Singapore Zoological Garden dan Night Safari. Mempunyai banyak reklamasi. Singapura mempunyai banyak proyek reklamasi tanah dengan sumber tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Dan hasilnya daratan Singapura meluas dari 581,5 km persegi pada tahun 1960-an menjadi sekitar 704 km persegi pada saat ini, dan akan meluas lagi hingga 100 km persegi pada 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna seperti Pulau Jurong. Bandara terbaik di dunia. Bandara Changi Singapura mendapatkan predikat bandara terbaik di dunia oleh Skytrax di World Airport Award pada tahun 2017. Penghargaan ini merupakan kali kelima secara beruntun yang didapatkan oleh bandara dengan fasilitas kelas 1 tersebut. Selain bandara terbaik di dunia, Bandara Changi juga berhasil mendapat predikat bandara terbaik di Asia dan bandara dengan fasilitas rekreasi terbaik. Bandara Changi memang dikenal dengan layanan check-in, kedatangan, belanja, transfer, keamanan, imigrasi, dan gerbang keberangkatan yang mumpuni. Mayoritas tinggal di apartemen. Mayoritas warga Singapura tinggal di apartemen atau rumah susun.
Hal tersebut rasanya sangat wajar mengingat terbatasnya ruang di Singapura yang hanya mempunyai luas wilayah kurang lebih 719 km persegi, sedangkan penduduknya mencapai sekitar 5 juta jiwa. Maka hampir tidak mungkin jika setiap warga di Singapura mempunyai rumah pribadi masing-masing. Pemerintah harus pintar-pintar dalam mengelola tempat tinggal bagi warganya, dan apartemen serta rumah susun menjadi solusi yang pas untuk permasalahan tersebut. Itulah tadi 10 fakta dan sejarah tentang Singapura. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, berikan komentar kalian di bawah dan ikuti terus video-video dari Invoice Indonesia.